Oke, teman-teman semua, saya rasa kita bisa mulai ya. Siang hari ini kita ada market outlook ya, secara live bersama saya di sini sebagai facilitator bersama Ferry Latuhihin ya, sebagai ekonomis dari Tanam Duit. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Nah, kita langsung aja ke apa yang akan kita bahas. Siang ini kita lihat Fer, oh ya, selamat itu dulu kali ya. Selamat siang. Jadi pagi ini kita dikejutkan oleh indeks harga saham gabungan kita yang naiknya signifikan banget ya, nggak disangka-sangka. Padahal kita libur. Nggak benar itu. Udah disangka. Udah disangka ya. Udah disangka. Kan dari minggu lalu. Oh iya, oke. Tapi ya tetap aja nih menggembirakan sekali ya. Siap. Nah, apa tuh penyebabnya, Fer? Ya, kira-kira. Penyebab udah jelas lah ya. Kalau kita ngomongin indeks itu nggak terlepas dari masalah ekonomi, Bos. Ya kan? Jadi kalau kita lihat sehari-hari aja, kita lihat bagaimana sebetulnya Indonesia ini udah hampir normal lagi, gitu ya. Yeah. Jadi tanpa menunggu data-data dari BPS pun kita lihat dengan kasat mata ya. Yeah. Jalanan macet lagi, ya kan, tol rame lagi, puncak rame lagi, ya kan, segala macam. Nah tadi kebetulan keluar satu data ekonomi, yaitu bahwa current account defisit kita, ya kan, CAD kita itu cuma minus 1,2% of the GDP, Bos. Wow. Jadi ini suatu perbaikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang 2,7%. Walaupun nanti penyebabnya kita belum tahu, apakah karena ekspor kita naik atau karena impor kita turun atau karena dua-duanya, kan bisa terjadi. Tapi at least 1,2% ini sangat mengembirakan pasar, betul ya. Sebab kalau sampai 2,7% lagi, market bilang, waduh ini akan terkuras devisa kita, kan begitu. Ya kan, kalau devisa terkuras kan berarti dolar naik, kan. Kalau dolar naik kan pasar saham kena, kan logikanya begitu ya. Iya, betul. Nah, jadi dengan 1,2% ini market percaya bahwa cadangan devisa kita juga boleh dibilang tidak sedikit ya, udah naik ke atas 130 miliar US dollar. Rupiah juga nggak kebablasan ya, masih di atas 14.500, lebih sedikit lah ya. Ya kan, jadi harapan, ekspektasi bahwa ekonomi kita recovery-nya ini akan cepat, itu no big nonsense gitu loh ya. Sebab kembali lagi, malah saya curiga kemungkinan besar kita tidak resesi. Oke. Nah, karena resesi kan jadi di kuartal ketiga kita negatif dong. Bisa. This is undervalued gitu loh ya. Saya yakin banget akhir tahun 6.000 gitu loh. Dan sekarang itu udah 5.300 ya kan. Jadi masih ada waktu sekitar 4 bulan ya kan untuk nanjak ke atas 5.500. Bahkan waktu itu kita udah bilang ya, kuartal keempat kemungkinan range-nya 5.500 sampai 6.000 gitu loh. Ya kan? Ya, malah sekarang ini masih di kuartal ketiga udah 5.300, Bos. Jadi downside daripada 5.500 ini tinggal dikit lagi gitu ya. Ya. Gitu loh. Nah, oke, judul kita Fer ya. Judul kita kan lagi resesi, tapi kenapa harga sama malah tetap naik gitu kan? Gini, kalau resesi itu udah given ya, every monkey knows that gitu loh ya. Jadi jangan dibicarakan lagi resesinya gitu kan. Sekarang yang dilihat market adalah given resesi udah terjadi atau masih estimasi bakal terjadi karena 2 kuartal berturut-turut ya kan. Sekarang what the outlook? Kan what is the outlook? It is getting brighter, getting shiny atau malah dark, ya kan. Itu market is driven by expectation, don't forget it gitu loh ya. They don't care about what happened today gitu loh ya. Lihat outlook ke depan ternyata much better ya kan, I buy gitu kan. Nah ini artinya apa? Kalau market naik begini, optimisme di pasar sudah memberikan satu leading indikasi ya, leading indicator bahwa memang ekonomi kita ini akan bounce back, ya kan, recovery ya, yang mungkin recovery-nya termasuk yang dikatakan oleh McKinsey ya kan, Indonesia ini salah satu yang tercepat melakukan recovery. Jadi kita look at the data, ya kan, simple ya kan, look at the market ya kan. Kalau memang something wrong with Indonesia, simple bos ya kan. Satu, rating kita bakal di downgrade. Ya. Yang kedua ya kan, market bakal bablas gitu loh. Tapi what is happening today, kita lihat malah sebaliknya daripada kritikus tadi gitu loh ya kan. Jadi back to laptop ya kan, kembali kepada angka-angka ya kan, bahwa 5,32% di kuartal kedua minus GDP kita. Ya, ini kita pakai ini nih, ada data pakai angka-angka. Ini ada dari Trading Economics ya. Ini kita lihat di sini inflasi kita, pertumbuhan ekonomi kita ya kuartal kedua minus 5,32 ya. Kuartal 1 2,97. Tapi kalau kita lihat pengangguran kita
Ini justru yang ini memang masih bulan Maret sih ya, tapi relatif rendah. Inflasi kita per Juli kemarin 1,54% year on year. Suku bunga kita turun dari 4,25 ke jadi 4 ya. Terus ini ada hal yang menarik nih di sini kan, PMI manufacture. Jadi ini bulanan nih datanya ya. Sebelumnya 39,1, sekarang kita 46,9. Kemudian juga dari penjualan eceran ya, dari minus 13,3 ya menjadi 4. Nah, itu buktikan bahwa output kita meningkat ya kan ya. Jadi no nonsense lah ya. Nah, kembali ke masalah unemployment ya. Kalau kita lihat 4,9% di bulan Maret ya, atau bulan Maret before the crisis ya. Sekarang begini, in case crisis ini sangat berdampak luar biasa kepada income kita ya kan, terutama layer yang paling bawah ya kan. Negara-negara emerging market itu selalu ditambahi dengan mau ngomong Latin Amerika, mau ngomong Afrika segala macam. Once there is something wrong with the economy, itu biasanya terjadi social unrest. I see. Ya, itu nggak bisa dihindari, ya kan ya. Beda dengan negara-negara kaya, misalnya kayak Singapura, dia mau lockdown 1 tahun pun nggak akan miskin, ya kan 15 kali, ya kan. Dengan kita. Makanya bagi mereka yang mengkritik tentang kebijakan lockdown Jokowi, saya bilang jangan melihat negara lain, ya kan? Coba bikin sendiri skenario-nya, ya kan? Bikin yang namanya optimization program, ya kan? Ini kebijakan yang paling optimal yang bagaimana gitu loh. Karena setiap negara punya constraint, binding constraint yang beda-beda. Kita dengan pendapatan yang cuma 4.050 atau 4.100 US dollar income per kapita kita, ya kalau kita lockdown kayak Singapura, ya kan dia mampus bos semuanya, ya kan ya. Sementara kalau kita lihat angka-angkanya juga dari korban corona, termasuk untuk penduduk yang 270 juta sampai 270 juta manusia, termasuk masih tolerable. Gitu loh ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan juga. Nah, dari market lain kita lihat seperti di sini misalnya ya, indikator daripada suatu negara itu ancur-ancuran itu obligasi pemerintahnya. Ya. Dan kita lihat bagaimana mereka dari obligasi pemerintah kita yang 10 year dari 8,4% sekarang 6,7 atau 6,8% ya. Ya kan? Ini kan artinya orang percaya gitu loh. Apalagi kalau sampai asing menubruk juga obligasi kita ya kan. Artinya they have trust ya kan. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa Indonesia ini hancur-hancuran, maka kita harus bikin koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. That's a big bullshit. Ya sorry to say that gitu loh ya. Lihat angka-angka, lihat data-data, then you talk gitu loh ya. Without that, don't talk gitu kan ya. Jadi kita lihat aja lah, market juga sekarang naik lagi, dan tetap saya balik lagi kepada angka-angka di sini. Saya bukan membela pemerintah ya, tapi saya based on angka-angka aja ngomong gitu loh. Saya nggak ada kepentingan juga bela pemerintah, nggak digaji, ya kan? Nggak dapat apa-apa ya kan ya, rokok beli sendiri. Ya, jadi kita lihat aja secara objektif ya. Ya ini obligasi negara-negara maju yieldnya juga turun. Udah mulai turun juga. Amerika di bawah 1%, UK 0,22, Jepang hampir 0, Jerman juga udah minus, Kanada setengah, Belgium minus, Sweden juga minus. Nah, ini menarik kalau Anda ngomong jangka panjang. Ya kan, menariknya apa? Karena di sana yield obligasi begitu rendahnya. Artinya you do not own anything. Ya, cuman untuk saving menyelamatkan uang Anda aja ya kan. Tapi yield begitu rendah itu bisa menyebabkan atau memicu apa yang namanya carry trade ya. Carry trade itu artinya adalah fund manager yang besar meminjam uang dalam bentuk dolar karena bunganya rendah, dia bawalah uang itu ke emerging market seperti Indonesia untuk mendapatkan yield obligasi yang tinggi. That's it. Nah, itu namanya carry trade ya. Nah, kalau ini yang terjadi someday, ya kan ya, bukan tidak mungkin terjadi akselerasi ya yang namanya pasar saham gitu loh. Indeks bisa melejit ya kan. Begitu juga dengan pasar obligasi. Artinya apa? This is time to invest your money gitu loh ya. Tadi pun saya bilang sama teman-teman saya masih masuk di IDX 30 ya, walaupun katakanlah indeks sudah naik 5.300. Why? Because I still believe ya, I strongly believe indeks bakal ke 6.000. Saya bisa salah. Ya, saya bukan dukun. Tapi kenapa saya masih tetap transfer ini hari, saya masih masuk ke IDX 30? Karena memang tadi saya diversifikasi waktu, ya kan ya. Saya nggak sekaligus masuk gitu loh ya. Sebab kalau setiap hari saya masuk, selama tren masih saya percaya akan up, saya nggak usah khawatir. Indeks turun malah saya seneng, saya masuk lagi breaking down, ya kan. Indeks naik, yang udah saya punya juga naik, kan begitu ya. Jadi that's a strategi. Nah, kita langsung ke ada yang nanya-nanya nih, Fer ya. Ini pertanyaannya gini nih. Dari Yoyo Ismoyo, apakah investasi emas cocok untuk kondisi saat ini dan apakah lebih baik daripada reksadana?
Wah, ini agak susah ya. Saya bukan nggak mau jawab ya, tapi kalau saya segini, saya tidak akan membeli sesuatu yang saya tidak mengerti ya. Jadi terus terang kalau saya ngomong emas, saya sebagai analis itu saya tidak tahu bagaimana valuasinya, Mas. Ya. Jadi sebab apa? Karena emas itu boleh dibilang it doesn't generate income. Ya, it is not a generating income asset gitu loh. Ya, yang orang beli emas itu biasanya terkait dengan masalah krisis, misalnya supaya aman, ya kan? Sebab kalau pegang cash terjadi inflasi itu bisa bohwat, saya beli turun gitu loh. Itu udah tradisi sejak zaman bahula ya, sejak gold standard gitu loh ya. Nah kalau sekarang harga emas turun, saya melihatnya begini, this may be an indication, ini mungkin satu indikasi bahwa market memang mengharapkan melihat ada tanda-tanda recovery all over the world ya, sehingga mereka melepas safe haven-nya, ya kan, sehingga harga emas turun, ya kan. Nah di sini kebalikannya dengan harga saham jadinya, ya kan, harga sahamnya naik gitu loh ya. Nah jadi kalau menurut saya nggak berani bilang Anda tidak usah beli emas ya, saya nggak berani bilang itu. Tapi saya mengatakan bahwa turunnya harga emas ini mungkin bisa menjadi indikator ya bahwa market partisipan ya merasa ekonomi akan lebih baik ya, akan pelan-pelan akan keluar dari jurang krisis ya kan, untuk pelan-pelan kembali normal. So I have no reason to hold emas. Ya, bisa begitu ya. Tapi I don't know what will happen. Karena apa? Masih ada satu jebakan Batman. Ya, masih ada satu jebakan Batman. Kita nggak tahu the Fed ini next policy meeting akan tetap mengguyur likuiditas ke pasar atau pelan-pelan mengencangkannya. Ya. Nah kalau umpamanya masih mengguyur pasar, that must will be bullish. Gitu loh ya, karena liquidity is there, money is there, so I buy gold, ya kan ya. Tapi in case the Fed bilang, it doesn't make sense man, ya, to pump money, ya, every day to pump money into the market while the economy is still suffering from corona. Ya kan sekarang kan new cases di Amerika kan masih naik terus nih ya. Ya saya berharap si Trump juga kena lah ya. Nah ini yang bikin saya rasa harus diperhatikan oleh mereka yang berinvestasi di emas. Gitu loh ya. Saya tidak berani rekomendasi buy atau sell emas. Terus terang karena saya tidak spesialis di situ. Ya kan saya lebih spesialis di saham, obligasi dan lain. Oke, mungkin saya bisa bantu jawab ya dari data yang ada. Emas itu di dalam jangka panjang itu harganya naik. Ya. Bentar ya, ini saya punya data. Jadi saya udah olah nih sayangnya datanya ya. Bentar. Oke. Share screen, saya masuk ke sini. Oke. Ya. Oke, mungkin teman-teman udah bisa lihat ya. Ini harga emas tuh sebetulnya kayak begini nih harga emas nih. Ini dari September ya 2011. Ini harga emas nih dari September 2011 ya. Dia sempat turun. Dan dia habis itu naiknya sangat tajam sekali, terutama pada saat krisis ya. Tapi dari 2019 juga udah naik. Ya. Nah kalau diperpanjang lagi datanya, sebetulnya trennya juga cukup naik. Ada beberapa penyebabnya kalau menurut saya. Salah satunya ya orang melakukan diversifikasi karena ya salah satunya emas tuh shortage juga, Fer. Jadi jumlah emas yang beredar itu juga ada keterbatasan. Jadi dia masuk sebagai lag. Ini kalau emas, komentar saya jangka panjang begini, Pak Nek, ya. Dia trennya memang up, ya kan. Sejak tahun 2005 saya masih jadi chief economist di BI. Itu kalau nggak salah per troy ounce-nya baru 625 ya. 2005 2006 sekarang udah hampir 2000 kan ya. Yeah. Nah, kalau kita ngikutin trennya, itu emas itu kalau menurut saya tidak terlepas daripada tren inflasi. Yeah. Ya, jadi selalu ke sana gitu loh ya. Nah, itu yield yang dihasilkan oleh emas, hitung-hitungan saya itu not less than 3,5% per year. Yeah. Ya kan, hampir sama dengan bahkan di atas daripada obligasi pemerintah Amerika sejak Great Recession tahun 2008 ya. Yeah. Jarang tuh 10-year obligasi nggak pernah, paling tinggi 2, sekian persen dan sekarang jatuh ke 1,5%. Nah,
Kalau melihat cost of fund gitu ya, treasury cuma 0,50%, orang cuma dua alternatif, bos, ya kan? Pertama, gue beli saham atau gue pegang cash. Karena apa? Kalau megang treasury 0,5%, pertama adalah it doesn't give you any yield, almost zero. Tapi kalau terjadi sesuatu shocking ke atas yieldnya, you get burned, harga obligasi jatuh, ya kan? Nah, makanya Nasdaq gila-gilaan kan sampai 11.000. Karena alternatifnya tidak bisa diversifikasi ke dalam bond market, bukan tidak high risk. Yeah. Akhirnya apa? Salah satu alat diversifikasi yang masih enak, ya kan, dibilangnya ya kan, risikonya masih terlalu adalah emas, gitu loh. Makanya shooting up ke 2040, gitu ya. Karena kembali lagi logikanya tidak bisa diversifikasi ke dalam bond market, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tren tersebut sustainable atau tidak? Kalau saya mengatakan it depends on what the Fed is gonna do. Satu, ya kan, kalau the Fed bilang okay, I'm gonna try to keep it loose, ya kan, tetap loose 0%, kemungkinan masuk sustainable, ya, gitu loh. Nah, ada kemungkinan besar bahwa zero interest rate ini sampai tahun berapa, saya yakin bakal lama, gitu loh ya. Ya. Jadi kalau memang mau megang emas, menurut saya, kalau memang kausalitasnya adalah kembali lagi cost of fund atau zero interest rate, ya bukan tidak mungkin ya emas masih tapi ngerinya emas memang karena sangat liquid sekali di marketnya, jadi jumping jack flash-nya tuh sangat luar biasa, Rolling Stone banget gitu loh ya. Jadi ya nanti nggak enak tidur bisa ya kan kayak gitu ya. Tapi kalau saya, karena saya lebih paham pasar modal ya, saya lebih masuk ke reksadana. Oke, sebetulnya kalau saya ngelihatnya emas tuh gini, trennya dalam jangka panjang memang dia positif, tapi kalau dilihat dari harga dari IHSG ya, kalau kita lihat nih kinerja tahunan, teman-teman sorry nih, saya ngambil dari data ini aja. Yang ini ya, ini adalah IHSG. Kita masuknya di Desember 2009, kita asumsikan masuk ke 3 instrumen ya. Kita bandingin masuk ke reksadana saham dengan kinerjanya adalah IHSG atau masuk ke emas ya, yang biru ini. Nah, yang ini adalah inflasi. Itu. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam jangka panjang, saham reksadana saham itu tetap lebih menarik. Tapi pada saat dia krisis, dia berbanding terbalik. Tapi krisis ini kan sebetulnya kejadian yang jarang terjadi. Ya. Jadi teman-teman sebetulnya kalau mau diversifikasi ini bagus banget. Ya. Bisa diandalkan lah. Gini, kalau lebih baik ya, menurut saya proporsinya begini. Bisa misalnya kalau punya uang 100 perak ya, 70 perak masuk ke reksadana saham ya kan, 30 perak atau 25 perak masuk ke emas. Betul. Ya, betul. Itu mungkin lebih fair ya. Sebab kembali lagi, kalau menurut saya sendiri sih tetap di reksadana saham. Karena apa? Tadi kalau kita ngomong krisis, Anda lihat balik sampai dari di negara-negara manapun juga, balik sampai tahun 80-an, yang paling heboh itu tahun 87 ya, waktu terjadi Black Saturday apa Black apa ya? Black Friday ya. Itu kan luar biasa. Tapi nggak lama itu bounce back dan trennya lebih kencang. Gitu loh, jadi begitu nick down, ya kan, lantas dia bounce back, begitu juga Great Recession tahun 2007-2008, Dow Jones itu terpangkas sampai 55% ke 60% ya kan, dari 12.000 sampai ke 6.500 ya. Bos sekarang ngacir lagi sampai ke 30.000 bos, 29.500. Betul. Ya, jadi kalau saya ngelihat ya, orang tanya mungkin, kenapa kok bisa begitu gitu loh, ya kan ya, karena kembali lagi ya, yang namanya high risk itu high return. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau emas tuh paling bagus tuh investasinya itu secara rutin. Kita jangan sekaligus semua. Ini saya kasih contoh di sini. Ya, ini beli emas 1 gram ya setiap bulan. Nah, kalau ini adalah harga emas, kita beli setiap bulan emasnya, maka kita tuh akan punya yang namanya average cost-nya tuh jadi landai, jadi rendah. Ini jadi seperti ini. Ya. Jadi teman-teman pada saat harga emas itu volatile ya, kita udah sedikit mengunci di average cost. Lebih rendah. Jadi begitu harganya naik, kita tuh akan enjoy kenaikannya. Jadi nggak salah juga berinvestasi di emas, tapi jangan sekaligus.
Diversifikasi lah. Diversifikasi. Ya. 7525 is fine menurut Iya. saya. Atau 7030 is fine. Iya. Kenapa bobotnya saya kasih lebih ke saham, reksadana saham? Karena kembali lagi, post corona ini, ya kan, post covid ekonomi, global ekonomi ini akan shifting menurut Iya. saya. Saya pernah bilang, kalau abad ke-19 itu milik Eropa, abad ke-20 milik Amerika, abad ke-21 ini milik Asia. Saya masih yakin, gitu loh ya. With China on the lead, Iya. ya kan, dengan Cina di depan, ya kan ya. Nah soal COVID aja lah, dia punya vaksin, katanya kan Cina udah mau siap mempatenkannya, gitu, ya. Dia nggak mau kalah dari Amerika, bahkan dia mau unjuk giginya bahwa gue nggak kalah sama lu, ya kan ya. Nah, melihat pertumbuhan ekonomi yang sudah stagnan di dunia barat, ya kan, sama seperti Jepang dari tahun 92 sampai ini nanti, ya kan, cuma 1%, setengah persen. Kenapa Jepang bisa ngutang sampai 290% dari GDP-nya? Karena bunganya cuma 0,1%, bos. Iya ya. Hampir kagak bayar sama bunga sama sekali gitu loh. Ya. Pokok doang. Jadi kalau kita ngomong jangka panjang, at least this decade ya, sampai tahun 2030, saya masih pilih emerging market di Asia. Gitu loh. Saya harap juga, saya rasa juga fund-fund besar dari Barat juga akan Asia gitu loh ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana shifting akibat corona ini, kita juga udah banyak aplikasi FDI. Ya kan, terutama dari Cina ya, relokasi industri ke Indonesia gitu loh ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan perang dagang segala macam. Jadi outlook ke depan untuk investasi itu sebaiknya dilakukan seperti saya tadi, ya kan. Saya cicil ya, kalau sekarang saya cicil tiap hari, ya kan. Nanti mungkin kalau outlook ke depan masih oke, dan kita bukan tidak mungkin seperti yang diramalkan oleh Fitch Rating atau McKinsey, bahwa tahun depan pertumbuhan ekonomi kita bisa shooting up ke atas 6%, gitu loh ya, karena adanya konsumsi yang tertunda tahun ini gitu loh ya, atau pencap 5 gitu kan. Nah, melihat ke depan bahwa this is a bright spot gitu loh ya, ya, why worry gitu loh ya. Ini ada nih Argon yang nanya nih, nanya dong, kalau yang disebut market itu siapa aja komponennya, fund manager atau selain fund management ada pelaku market lain kah? Banyak. Argon nih maksudnya market tuh umumnya adalah pasar keuangan ya. Pasar keuangan tuh terdiri dari ada banking, ada capital market ya, jadi ada bank, ada pasar modal. Ya, pasar modalnya ada saham, ada obligasi. Kita juga ada yang lain, pasar forex ya. Nah itu semua adalah pasar yang kita maksud dengan pasar ya. Mudah-mudahan menjawab. Nah ini ada pertanyaan dari Revanantio Reva. Apakah masih ada ruang bagi BI untuk menurunkan lagi bunga 7 days reverse repo-nya? Kemudian dengan kondisi global yang sudah rendah, apakah Indonesia masih menjadi pilihan global investor? Ya, good question. Begini, kalau BI ruang geraknya, saya kira juga hati-hati. Ya, hati-hati begini, ya kan? Nah, ini udah termasuk historical low, ya kan? BI repo rate ini di berapa sih terakhir 4%, ya kan? Yang kedua, historical low loh itu kan. Iya, historical. Yang terakhir sebelumnya tuh 4,25. Persis, ya kan udah historical low. Yang kedua, tentu harus dilihat lagi nanti apakah angka-angka ekonomi terutama inflasi itu mendukung atau tidak untuk kembali menurunkan suku bunga. Nah, terakhir kita lihat inflasi 1,39%, ya, termasuk rendah juga ya secara 1,54 bulan Juli. Bulan Juli 1,54%, ya kan. Nah, jadi masih termasuk rendah sebetulnya, ya kan, nggak 3% yang seperti biasa kita lihat, ya kan, ya. Nah, ini akibat turunnya tentu akibat corona, ya. Nah, kalau memang inflasi mengatakan masih bisa stay di 1, sekian persen, bukan tidak mungkin BI pelan-pelan, walaupun tidak tiap komisi meeting, ya kan, tidak tiap dewan gubernur meeting, dia at least tidak dinaikin gitu loh. Ya kan, bahwa diturunin is quite possible, tapi at least tidak dinaikin. There is no reason gitu loh ya. Dalam keadaan seperti ini menaikkan suku bunga, there is no reason. Betul. Gitu loh ya. Betul. Nah, saya kira tetap masih ada space sampai ke 3,75 atau 3,5%. Ya kan, selama 6 bulan ke depan kalau menurut saya ya. Tidak sulit untuk dibawa. Takutnya apa? Kalau sampai ke bawah
2,5%, yang terjadi adalah obligasi menguat luar biasa. Terjadilah yang namanya profit taking dari fund manager asing. Ya kan, dia buang ya kan karena udah untung gede, ya kan. Dia hajar lagi rupiah, ya kan. Nah, akhirnya dia rupiah jadi melemah. Jadi memang di sini harus ada trade off, ya kan, antara menurunkan suku bunga ya dengan ya tadi terjadi capital flight ya. Jadi itu yang, tapi kalau menurut saya sih untuk naikin tidak, upside-nya ya. Kalau downside-nya masih bisa, kalau menurut saya tergantung inflasi dan exchange rate. Misalnya begini, kalau ternyata dolar indeks itu turun semuanya, ya kan, termasuk rupiah ikut menguat, bukan tidak mungkin BI mendapat guts lebih besar, ya kan, untuk menurunkan suku, gitu, ya kan. Kita juga harus ingat juga nih teman-teman ya, pasar kita, pasar keuangan kita dalam yang saya omongin itu adalah sebenarnya likuiditasnya tuh masih dangkal banget, istilahnya shallow ya. Market cap kita itu cuma mungkin dalam US dollar secara keseluruhan itu di sekitar 600 miliar dolar lah ya. Itu dibandingkan dengan satu saham Apple aja 1,8 triliun dolar gitu loh. Satu saham tuh Apple tuh. Iya. Belum pepaya, jeruk. Ya, jadi itu satu dari saham. Obligasi kita juga shallow juga ya. Nah, bahkan pemilikan asing di kita tuh udah di atas 30%, bahkan sempat 39%. Jadi kalau misalnya asing keluar, ya mereka berarti menjual portfolionya dapat rupiah, terus habis itu mereka cabut, rupiahnya dia beliin dolar. Jadi permintaan dolar naik ya, rupiah kita jadi melemah. Indonesia kita harus akui bahwa kita tuh masih sangat pergerakan saham dan obligasi kita tuh masih sangat dipengaruhi oleh asing. Itu kira-kira ya. Iya, betul. Oke. Karena kita termasuk. Ada pertanyaan dari Lisa. Ada kemungkinan tanda-tanda recovery di Indonesia belum confirm karena tingginya tingkat pengangguran dan kemudian resesi bukan hanya estimasi tapi menjadi kenyataan. Gimana pendapat Pak Ferry bila pemerintah menjalankan kebijakan makro ala MMT itu apa tuh? Moderate Monetary Theory. Sih. Apa saja yang bisa menjadi strength dan weakness di Indonesia? Gini, kalau soal angka pengangguran dan pertumbuhan yang negatif, Indonesia itu termasuk yang mendapat pujian ya, apapun alasannya, misalnya karena lockdownnya separuh hati, ya kan, separuh napas, karena ada lagunya ya. Tapi the fact is bahwa pertumbuhan 5,3% minus itu jauh ya, masih di atas ya kan rata-rata ya kan, Singapura sekian persen lebih di atasnya, Amerika juga 9-10%, something like that, gitu lah ya. Nah sekarang kalau di ngomongin masalah pengangguran, satu hal yang harus diingat ya kan, Indonesia itu masih dominan dengan sektor UMKM dan tradisional ya. Penyerapan tenaga buruh itu kalau nggak salah 70-90% itu ada di sektor informal ya kan, sektor UMKM lah ya. Nah kita ketahui labor market di UMKM itu sangat fleksibel sekali bos ya kan, tidak seperti di formal market ya kan, PHK, IPK ya sangat pengertian sekali gitu loh. Ini hari lu nggak dapat gajian nih Jack, kayak ngutang dulu di warung, oke Bu, ya kan, kayak gitu lah. Yang penting nanti kembali lagi lah, ya kan. Nah jadi sebetulnya nggak terlalu worry juga. Dan kenyataannya juga kita lihat sehari-hari ya. Kalau pengangguran itu tinggi, biasanya dibarengin dengan angka kriminalitas yang tinggi bos, ya kan ya. Nah ini nggak bisa dihindari. Saya kasih contoh, misalnya pada waktu pemerintah mengeluarkan larangan ekspor daripada Minerba ya, Undang-Undang Nomor 4 2009. Itu saya sempat bilang, saya protes juga undang-undang itu. Saya terbang ke Kendari, saya terbang ke Sulawesi Tenggara, dan itu bukan cuma motor aja yang dicuri, sapi dicuri bos. Wow. Ya, itu kriminalitas. Kenapa? Karena angka pengangguran naik, gitu kan ya. Ya jadi istilahnya kita ada korelasi di situ antara tingkat kriminalitas atau tingkat social unrest dengan angka pengangguran. Nah, saya tidak lihat itu sekarang, gitu loh ya. Jadi istilahnya oke, fine bahwa kita lockdown dan tukang ojek berhenti berapa bulan untuk narik ya kan ya, tapi nggak ada saya lihat kerugian sosial yang signifikan gitu ya. Ya bahwa ada berita yang mak diperkosa lah segala macam, itu nggak masuk ya akibat lockdown ya. Jadi
Nah, balik lagi, apakah dengan modern monetary theory ini udah tepat? Tepat sekali. BI cuma tidak ngomong jelas-jelas aja bahwa apa yang dilakukan sebetulnya modern monetary theory gitu loh ya. Ya, yang penting adalah satu ya, bahwa printing money tidak menyebabkan inflasi. Itu satu ya. Yang kedua, bahwa printing money does not lead to yang namanya moral hazard. Ya kan, misallocation of resources, misalnya memberikan kredit kepada yang perusahaan yang tidak tepat, gitu loh ya, ya dengan so-called bailout segala macam. Nah, selama itu accountable, ya kan bisa dicek and recheck oleh masyarakat, why worry, gitu loh ya. Sekarang di mana-mana juga printing money, gitu loh, ya, karena memang fiat money ini adalah basically juga sebetulnya tanpa ada corona, ya kan sebetulnya fundament daripada modern ekonomi itu adalah printing money. Ya, you give the bank misalnya deposito 100 perak, ya kan, the bank nggak just come out of the blue, ya kan ngasih kredit ke orang lain. That's printing money. I see. Oke. Ya. Ya. In essence seperti itu ya. Iya. Oke. Terus ini ada pertanyaan nih ya. Amerika, Inggris sudah mulai resesi, Prof. Apakah Indonesia kemungkinan akan resesi juga? Dan saya dengar di bulan September nanti market akan turun. Menurut Pak Ferry saat ini saya sebagai mahasiswa tetap mempertahankan saham yang saya punya atau jual untuk siap serok di bulan September. Waduh. Gini ya kan, kalau saya tahu bulan September bakal crash ya kan. If everyone knows, Pak. Kita nggak di sini nih. Kita nggak ada di sini. Saya udah di Hawaii, di bawah pohon kelapa, ini kan. Ya. Jadi gini, Bos ya. Bahwa market kita memang penuh rumor ya dari zaman Majapahit itu kayak begitu ya, ada yang namanya Januari efek lah ya, Januari kelabu ya kan, lagunya tuh Rinto ya kan, dangdutnya juga bentar keluar ya. Jadi kita nggak bisa, market follows a random walk, you don't know where it goes ya kan. Saya kebetulan saya hobi melakukan testing secara matematis ya, kan latar belakang saya di situ. Itu nggak bisa kita tebak. Yang satu kita ketahui adalah based on economic figures and numbers ya kan, itu outlook ke depannya 6 bulan lagi, 7 bulan lagi, 1 tahun lagi itu bagaimana. Di tengah jalan saya tidak tahu. Gitu. Tadi misalnya saya kasih contoh, wah market naik nih, saatnya beli apa bukan? Saya beli tadi, saya WA ke semua teman-teman ya, bukti transfernya gitu. Karena apa? I still strongly believe, saya bisa salah ya, based on a numbers and figures, saya masih percaya indeks kita akhir tahun ke 6.000. Saya bisa salah gitu loh. Ya, tapi saya kasih contoh bahwa saya bukan cuma omong doang, saya beli. Gitu loh ya. Tadi saya di WhatsApp group juga saya WA semua transfer saya. Nah, apakah bulan September akan terjadi sell off misalnya 1 poin, Bos, ya kan? Bisa terjadi sell off itu kalau the Fed ya tiba-tiba mengencangkan ikat pinggang. Bukan karena resesi, gitu loh ya. Resesi ini udah given. Malah saya bilang ada kemungkinan kita tidak resesi. Karena apa? Ada kemungkinan di kuartal ketiga, walaupun tipis 0, sekian, kita masih positif growth-nya. Kenapa? Loh, bang, saya keliling tiap hari di jalanan kok. Udah ramai lagi, udah normal lagi. Ya, oh, seolah-olah orang Indonesia enggak takut sama corona, cuma takut sama bini. Ya, jadi daripada di rumah digaplokin, dengan lu keluar ngojek gitu. Ya. Jadi saya nggak tahu. Nah, satu lagi poin tadi saya back to laptop ya, bisa terjadi bulan September kalau the Fed tiba-tiba bilang, okay, I stop pumping money into the market. Ya, karena apa? So far yang namanya Dow Jones atau Wall Street atau Nasdaq, whatsoever, S&P itu penopangnya adalah liquidity created by the Fed. Kalau the Fed bilang, oh I stop now, jebol. Gitu. Tapi you don't know apa the Fed akan melakukan itu. I don't think so. Betul. Mungkin juga perlu disampaikan juga nih ke teman-teman ya, bahwa kita nih tanam duit tidak menyarankan orang untuk trading sih sebetulnya. Tapi kita ngasih kisi-kisi kira-kira indikator-indikatornya tuh seperti apa? Janganlah, saya ini pernah di market lama ya, tidur di market lama. Yang namanya trading, you bet ya. Jadi you bet itu gambling gitu loh ya. Ya, kalau you are lucky enough then you make money, ya kalau you are not lucky enough you get burned gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya lebih baik seperti yang saya lakukan sekarang, yaitu you buy and you hold it. Ya kan? Artinya apa? Riding the trend, ya kan? Di tengah jalan market
mau turun mau naik, I'm happy. Kalau turun I buy again. Ya kalau naik ya portofolio naik ya joget lah bentaran. Ya kalau perlu ke Monas. Ini that's the way I do it. Oke. Ya itu udah dijawab ya. Nah ini ada lagi nih yang nanya nih Muhammad Farhan Abid ya. Mau tanya, ada salah satu akun finansial di sosmed yang bilang kalau Indonesia sudah masuk resesi teknikal yang perhitungannya berdasarkan quarter to quarter. Bagaimana tanggapannya Pak? Ini kembali lagi ya, kalau dia tahu dengan narik-narik garis support resistance gitu ya. Saya maaf aja, saya bilang dulu di Metro TV lu monyet lu percaya gitu ya. Jadi banyak yang protes, wah kok dikatain monyet, iya man, kerjaan lu narik-narik garis gitu. Monyet juga bisa ya kan, pakai aja celana dalam. Nah jadi gini ya, saya nggak percaya dengan technical analysis ya kan, karena apa, it is rule of thumb. Ya kan? Kalau Anda bisa dengan narik-narik garis, you can beat the market. 60% aja, ya, you are right, and 40% you are wrong, you have become rich. Ya kan? Jadi nggak make sense gitu loh. Nah sekarang makanya saya lakukan, selama indeks masih di bawah 5.500, I tell everyone, ya kan, saya akan keep buying. Karena apa? Riding the trend, saya bisa salah, tapi riding the trend, saya masih percaya I still can make money. Ya kan? Akhir tahun saya masih tetap firmly believe indeks bisa ke 6.000, ya, based on the current figures and number, dan bukan tidak mungkin kalau memang tahun depan pertumbuhan ekonomi kita shooting up ke atas 6%, 7.000 loh akhir tahun depan. Itu my belief. Yeah. You may believe it or not, gitu loh. Tapi at least I do it and I buy. Oke. Quite clear apa yang disampaikan Pak Ferry. Nih pertanyaan lagi dari Wito Krisna Hadi, apabila The Fed tidak lagi merelaksasi likuiditas yang ada, bahkan akan memperketat likuiditas, maka efeknya akan buruk untuk pasar modal di Amerika Serikat. Apabila ini terjadi, maka arus uang asing juga akan keluar dari emerging market, termasuk dari Indonesia. Dari sisi timing, apakah tidak sebaiknya kita menunggu untuk masuk setelah ada kepastian arahan dari Fed policy yang akan datang? Sudah terlambat kalau Fed udah kalau Fed udah melakukan itu, ya semua orang udah melakukan. You know what ya? Satu yang paling gila ya kan dari The Fed itu pada zamannya si kolor hijau. Ya, ingat nggak Greenspan? Saya panggilnya si kolor hijau. Ya, itu si Greenspan belum dia ngomong aja, ya, market cuma ngelihat pada waktu meeting dia punya tas tebal apa tipis. Dari lihat tasnya aja market udah bergerak, bos. Belum ngomong, baru mau ngomong inflasi nih baru Jadi market is not stupid like you think, you know. Jadi mereka selalu mendahului dengan yang tadi saya katakan ekspektasi. Nah sekarang balik lagi ke The Fed. Apakah The Fed akan mengencangkan? Saya yakin untuk kuartal ketiga ini belum waktunya The Fed mengencangkan. Karena apa? New cases masih increasing. Ya, some states masih partial lockdown. Ya kan disarankan. Belum lagi masih ada kerusuhan. Belum lagi masih ada November nanti ini yang namanya election. Ya kan di situ pastilah ya ada, boleh bilang mungkin kekeringan likuiditas karena orang keep money. Ya kan pada saat election gitu ya, nggak belanja jor-joran gitu loh. Jadi beda dong kan di Indonesia malah jor-joran kan? Ya karena memang banyak yang beli kaos, ya kan buat mama. Di sana nggak ada, mamanya nggak pakai kaos. Nah jadi saya lihat the Fed is not the right time untuk mencoba mengeringkan likuiditas, bahwa tidak jor-joran lagi. Tentu tergantung daripada how strong the financial market is. Jadi sebab the Fed ini tersandra udah financial market. Iya, udah tersandra gitu, mau nggak mau. Kalau market jebol, misalnya bond market atau stock market jebol, the Fed akan suntik lagi. Kenapa? The Fed takut bahwa corona krisis ini akan bermuara pada financial crisis. Jadi liquidity crisis ini akan menjadi solvency crisis, bankruptcy, gitu loh. Ya. Jadi memang benar the Fed ini tersandra ya oleh teroris yang namanya market. Mau nggak mau dia harus ngikutin kemauan market. Ya. Oke. Nah ini pertanyaan yang berikutnya. Warren Buffett saat ini hold cash segitu besar, or at least belum membelanjakannya secara besar-besaran. Apakah berarti dia sedang menunggu koreksi karena saat ini terjadi bubble di Amerika? Dan apakah itu tidak akan mempengaruhi indeks Indonesia? Enggak, sebelum corona juga dia udah gembar-gembor, enggak old cash. Ya kan, karena apa? Karena ekonomi Amerika diramalkan, this is not good.
This is not in a good shape, ya kan? Ini udah memasuki apa yang namanya dalam ekonomi itu disebut secular stagnation, seperti Jepang dari tahun 92. Ya, artinya no more growth. Ya kan, kalau no more growth, how the companies earn the money? Ya kan, makanya dia bilang, oke, I hold cash. Nah, tiba-tiba tahu corona jebol. Ya kan, tambah panik lagi dia kan, dia jualin semuanya di bottom loh ya. Dia kaget sekarang nih market naik lagi, Dow Jones balik lagi ke 27.000 lebih sampai ke 28.000 gitu loh ya. Dia nggak nyangka juga, jadi jangan kira bahwa Buffett pun tidak pernah berbuat salah, ya kan, atau salah kira gitu ya. Market kadang-kadang memang susah ditebak ya, sebetulnya basically kalau ngomong sekarang itu ada decoupling antara real economy dengan market, antara Main Street dengan Wall Street. Ya kan, real ekonomi lagi suffering setengah mati, tapi Dow Jones cuek aja, bye bro. Keep rolling down the street, gitu kan ya. Dia punya bahasa sendiri. Iya, exactly. Nah ini banyak yang mengatakan ini decoupling ini bahaya, tapi nggak muncul bahaya. Iya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana view untuk sektor properti? Apakah juga akan timbang di tahun ini? Ini kalau properti ya kembali lagi bukan masalah rebound atau tidak. Apakah saham-saham properti itu udah overshooting ke bawah karena ketakutan atau tidak gitu lah. Bisa juga yang namanya reboundnya karena memang udah terlalu rendah. Tapi kalau sektornya itu sendiri, saya khawatir ya, maaf aja ya, saya jujur aja, sektornya itu sendiri kalau dalam jangka pendek saya khawatir belum bangkit gitu lah ya. Ya jadi it takes time lah untuk properti creeping up ya. Contoh terutama adalah properti di komersial, ya kan, yaitu gedung-gedung perkantoran, mall dan segala macam. Ini komersial dalam bukan residensi ya. Ini sengsara banget ini, ya kan, orang work from home. Bisa juga kelanjutan work from home loh orang, ya kan ya. Udah new model dalam kerja ya dengan corona ini game changer yang sangat luar biasa ya. Hotel ya kan, properti ya kan hancur ya kan ya, mall ya kan, kantor, office building ya. Yang masih promising mungkin adalah residensial ya kan, rumah-rumah di bawah 1 M ya gitu loh. Kalau umpamanya tahun depan benar ekonomi kita shooting up 6,6% dan properti bangkit. Tapi residensial karena kita juga masih ada gap, ada sekitar 10 juta orang yang banyak. Sebelum corona tuh kalau dagang rumah yang 600-700 juta habis. Saya bikin 12 unit kok habis. Beli sendiri. Begini. Enggak. Kredit orang. Enggak bayar awas. Kebakar. Oke, ini ada pertanyaan bingung nih, milih reksadana di tanam duit, milih pengalaman. Oke, nah ini teman-teman ya, nih message saya untuk yang nanya nih, kalau kita mau investasi, pertama itu kita harus tahu dulu kita mau investasi itu untuk berapa lama ya. Kalau kita mau lama, investasinya misalnya 7 tahun, 10 tahun ya, maka bisa milih reksadana saham ya. Kenapa? Kalau reksadana saham dalam jangka panjang umumnya dari data statistik yang ada 10 tahun ke atas lah, itu dia jauh lebih bagus dibandingkan dengan reksadana-reksadana yang lain. Tapi kalau investasinya cuma sekitar 4-5 tahun, bisa pilih reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi, atau bisa juga ke reksadana campuran, ada sedikit saham. Kalau jangka pendek cuma 1-3 tahun, jangan coba-coba masuk ke reksadana saham ya. Jadi beli aja reksadana pasar uang atau sedikit reksadana pendapatan tetap. Ya itu dalam keadaan normal ya. Iya, dalam keadaan normal. Dalam keadaan seperti ini, even kalau saya cuma punya time horizon 1 tahun sampai 1,5 tahun pun, saya tetap pilih reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap ya, karena saya mengharapkan adanya recovery dan kembali lagi normal gitu kan ya. Nah, untuk teman-teman yang masih kuliah terutama, saya pesan ada 2 keuntungan Anda bermain di reksadana saham. Pertama, umur Anda masih muda, ya kan, jadi ya horizon investasi Anda itu masih panjang. Yang kedua adalah ilmunya itu sendiri. Ya, ilmunya sendiri itu artinya begini. Saya sejak mahasiswa memang sudah memperhatikan pasar saham ya, waktu saya masih kuliah. Ya, waktu itu kebetulan saya kuliahnya di Belanda gitu kan. Saya sempat juga ke ABN AMRO, ke treasury-nya ya kan, di Amsterdam sana ya, memperhatikan pasar forex gitu kan. Nah, jadi poinnya adalah yang saya dapatkan itu saya investasi knowledge. Ya, bukan cuma uang gitu loh ya. Tapi knowledge itu sendiri gitu loh ya. Dengan saya punya
posisi di pasar saham, saya jadi memperhatikan setiap gerak-gerik angka figur-figur dalam ekonomi. Dengan demikian, saya melakukan apa yang namanya learning by doing. Ya, nggak ada di sekolah itu. Ya kan? Textbook itu tidak, sebetulnya maaf aja saya juga dosen ya. Textbook itu mengajarkan sesuatu yang abstrak, tidak real. Seperti kita sebagai pelaku di pasar modal ya. The bit by bit you learn, ya kan. Dan kalau Anda memang canggih, ya kan, setelah kuliah selesai, Anda bisa berkarir di pasar modal seperti Pak Hanif, seperti saya. Jadi saya bukan mendiskriminasi pasar-pasar yang lain. At least saya rasa teman-teman yang lain juga ya, Pak Hanif ya, biar happy gitu loh ya, ya bikin karir di pasar modal gitu loh ya. Artinya ya pendapatan cukup, bonusnya kadang-kadang gila, gitu kan ya. Lantas ya bisa golap gitu kan ya, tapi jangan nyelek-nyelek kayak dia, nanti bayarnya lebih. Jadi saya nggak ada penyesalan gitu loh ya. Walaupun cita-cita saya awal jadi tukang ngamen. Ya, ini mungkin ada message juga nih buat teman-teman ya, pesan dari kita nih. Saya juga pasti Pak Ferry juga setuju ya. Kita tuh sehari-hari selalu berhubungan dengan uang. Ya, kalau nggak belanja ya pasti pakai uang. Apa aja ada uangnya gitu. Jadi adalah hal yang wajar kalau kita tuh benar-benar menyediakan waktu untuk memahami, mempelajari bagaimana mengelola uang gitu. Jadi bukan hanya sekedar menabung di bank, tapi justru bagaimana caranya supaya uang ini bisa berkembang. Nah, itu benar. Itu nggak bisa dihindarin loh. Benar. Sampai nanti tua, ya itu kita masih berhubungan dengan uang, walaupun mungkin kita nggak megang uang cash, tapi kita setiap hari tuh, apalagi sekarang udah digital ya, transfer uang, beli ini, beli itu. Jadi kita jangan hanya sebatas itu, tapi bagaimana membuat uang ini bisa jadi tumbuh. Nah, jadi teman-teman tuh nggak bisa menghindari nggak berurusan sama uang. Jadi memahami cara berinvestasi atau investasi apa yang bagus itu udah jadi suatu keniscayaan, suatu keharusan gitu. Dan mumpung juga masih muda ya, belum kawin. Kalau udah kawin bini itu yang ngurus. Jadi mendingan sekarang learning by doing. Iya, ya, dan berkarir di pasar modal pun, di pasar keuangan pun dibandingkan dengan pasar-pasar yang lain karena ekspertisnya masih sangat langka ya. Anda punya bargaining position gitu loh ya. Jadi pada waktu Anda ngelamar, Anda tidak crowded seperti di pasar panci, pasar gayung ya. Pasar modal itu sangat spesial sekali. Komunitasnya juga kecil ya, dan istilahnya karena langka ya, naik pangkatnya juga cepat. Iya. Saya juga ada ini nih masukan buat teman-teman. Sekarang kan juga ada yang aplikasi yang juga sudah menyediakan yang namanya Robo Advisory. Ya. It's good, tapi akan jauh lebih bagus kalau teman-teman tuh memahami latar belakang kenapa harus masuk ke reksadana, misalnya reksadana saham. Kenapa alokasinya seperti itu? You must have the reason. Iya. Jangan cuma sekedar bro masuk aja reksadana. Alasannya apa? GP. Karena yang namanya robo advisory itu juga belum teruji loh, apalagi di Indonesia. Market kita tuh masih shallow ya, masih dangkal. Kita belum, informasi kita tuh belum simetris namanya. Ya ada info-info di pasar yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Nah, itu harus ngerti tuh yang seperti itu. Makanya masih banyak tuh saham-saham gorengan gitu. Ya, itu yang teman-teman harus perhatikan. Iya, nah ini kembali lagi ke pertanyaan tadi ya. Pasar itu yang dimaksud dengan pasar itu apa? Ya kan, pasar yang dimaksud dengan pasar adalah ada pelakunya. Ya kan, nah pelakunya ini aneh di pasar modal kita gitu loh ya. Banyak orang yang duitnya agak kurang, bukan institusi ya, individu. Mainnya itu tadi gorengan. Ya, gorengan A, gorengan B, segala macam dengan rumor-rumor yang dipompak ke market, ya kan ya. Yeah. Nah ini semua bagi mereka yang bermimpi dalam satu hari bisa menjadi Warren Buffett, jadi akhirnya jadi Warren ngepet. Janganlah ya. Lebih baik begini, selama masih muda, beradab aja investasi. Don't be greedy, ya kan. Tapi more than that, you learn. Untuk nanti suatu hari Anda punya uang sendiri, ya kan, udah kerja, Anda tidak tertipu gampang dengan odong-odong, ya kan, ya, I know the market, ya kan, sekarang I earn money every month, ya, how much I put in the market, gitu kan, in what instrument, gitu kan, ya, nah itu memang harus belajar dari sekarang, bos. Iya, ya? Betul. Kayak ini ada pertanyaan nih dari Lai Choki Tobing. Iya.
Apakah IHSG kita itu sebenarnya sekarang ini overshooting saja karena berita vaksin membuat over excited karena mengingat market kita sangat vulnerable di dominasi asing, atau apakah memang market kita masih undervalued sehingga it is worth it to start accumulating? Iya, kalau lihat sekarang kayak saya tanya dulu, saya jawab dulu yang soalnya overshooting. Kembali lagi, sebetulnya kita lagging dibandingkan dengan Dow Jones. Iya, betul. Dow Jones itu dari 29.000 jatuh ke 18.000 udah balik lagi ke 28.000, Bos. Iya. Nah, kita dari 6.000 jatuh ke 4.000, 3.900, sekarang baru di tengah-tengah nih. 5.000 ya. Jadi kalau ngomong overshooting comparatively dibandingkan dengan Wall Street, kita masih lagging. Ya. Malah yang saya khawatir adalah yang overshooting ke Wall Street. Iya ya, betul. Ya, bukan kita ya. Iya. Nah, kenapa kita lagging? Karena pasar modal kita kecil sekali. Shallow ya. Shallow. Kita nggak sedalam Wall Street. Di Wall Street itu ribuan, ya kan puluhan ribu saham yang diperdagangkan. Iya. Ya. Nah, di kita ini cuma 700 saham, udah gitu banyaknya gorengan. Iya. Ya. Nah, ini kan sama sekali asimetris ya. Jadi kalau kita soal overshooting, saya jawab seperti itu. Iya. Ya, kita tidak overshooting karena malah kita ketinggalan kalau dibandingkan dengan Wall Street. Ya. Yang kedua soal asing, ya kan. Saya, maaf aja ya, saya juga dulu kan waktu di Danareksa ya Pak Hanif sama Pak Hanif ya, kemudian saya ke BI ya, malah sebetulnya banyak asing nanya kita gitu. Ya, jadi saya diundang makan siang di Grand Hyatt segala macam. They just want to know what I have in mind gitu ya, itu karena pasar modal kita. Dan itu understandable karena kita memang pribuminya di sini ya, kita nggak tahu ya. Iya. Kan borok-boroknya ya kan, bedaknya, lipstiknya gitu, mereka nggak tahu. Jadi kalau based on asing kemarin itu sebetulnya itu asing tuh net sell tuh banyak sekali ya sebelumnya ya, sebelum minggu ini ya. Net sell saya lihat tiap hari net sell terus ada 800 miliar, 1, sekian, tetapi indeks kita naik aja gitu ya. Jadi asing ini sebetulnya juga nggak bisa dipercaya sebagai indikasi bahwa kalau mereka menjual market akan drop, gitu loh ya. Nggak selalu seperti itu. Jadi balik lagi aja lah ya, kalau saya sih begini, saya teman-teman semua udah tahu kok, setiap hari saya WhatsApp ya, saya broadcast ya, my vision and my view about the economy and about the market. Gitu loh ya. Jadi I don't care mau asing mau masuk, mau jual, mau beli mau nungging I don't care. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kalau Amerika ngerem dan mereka akan pindah ke market Asia dan Indonesia, termasuk Indonesia, dan menjadikan kita better off? Gini, kalau terbalik ya kalau menurut saya, kalau mereka ngerem likuiditas, the Fed ya misalnya menyuntikkan, ya itu akan kekeringan atau kekurangan atau drying up daripada liquidity. Ada kemungkinan rupiah kita bisa melemah, ya kan itu mekanismenya gitu ya. Nah, saya nggak lihat dalam waktu dekat, seperti tadi saya bilang bahwa the Fed ini sebetulnya tersandra oleh teroris yang namanya market. Ya kan, saya tidak lihat the Fed akan mengencangkan dalam sekejap. Mungkin akan tidak seperti tahun 2017-2016 ya, yang namanya taper tantrum. Karena yang membuat tuas luar biasa, indeks kita juga jatuh. Ya. Tapi saya rasa akan slow but sure, pelan-pelan. Ya, karena kembali lagi the Fed does not want bahwa Corona crisis ini would lead to financial crisis. Ekonomi ini masih sangat suffering sekali dengan krisis. Ya. Nah, tapi kalau kita ngomong panjang jauh ke depan, it doesn't make sense to put your money in treasury. Iya. 0,5%, bos. Iya. Ya kan risky. Kalau ada apa-apa, yield naik, you get. Nah, saya tadi seperti awal saya bilang, bukan tidak mungkin karena saya merasa this is the century that will belong to Asia. Ya, ASEAN yang akan catching up dengan negara-negara lain, dengan China on the lead, ya kan? Saya yakin capital will flow to Asia in the long run, gitu loh. Ya, saya bisa salah, iya persis. Karena tidak ada, lagi sebelum corona pun si Buffett sudah holding cash, karena dia tidak percaya bahwa pertumbuhan ini akan sustainable, yang rendah ini. Nah, The Fed selalu mentargetkan inflasi 2%, ternyata less than 2%. Artinya apa? Demand itu turun. Bukan turun, artinya tidak sesuai ekspektasi. Sehingga inflasi juga di bawah target. Nah, looking ahead, forward, 5 tahun, 6 tahun ke depan, dan saya rasa Anda masih punya waktu semuanya, saya masih berani bilang, I have guts to say, and I have guts to put my money in this market. Oke. Dan saya buktikan, saya beli gitu. Bukan cuma sebagai analis, saya juga pelaku. Oke. Ini ada dari Mons F. Ya.
Ini agak teknis nih. Halo, saya bingung kemarin, oh ini bukan teknis sih. Saya bingung kemarin saat reksadana saham pertumbuhannya minus, kenapa reksadana obligasi saya juga ya. Ini apa namanya, informasinya kurang nih. Kemarin ini nih kapan nih maksudnya? Apakah literally kemarin atau minggu lalu atau gimana? Satu corona kali. Sebelum corona itu kan kita masih banyak kasus-kasus Desember tahun lalu ya. Iya. Oktober, November, Desember itu kan kita banyak kasus-kasus Jiwasraya, ya, Bumi Putra, ya kan, ada beberapa mesnas dengan reksadana yang di-sue, ya kan, karena melanggar aturan OJK segala macam. Ini sebelum corona, tahun lalu pun market kita udah under pressure, guys. Iya. Ya sangat luar biasa ada pressure karena kasus-kasus tadi, ya, kasus-kasus yang inherent di dalam pasar modal kita tidak ada urusannya dengan ekonomi. Gitu loh, karena mereka harus for sale ya mereka sell gitu ya. Nah tiba-tiba terjadi corona, begitu terjadi corona, semua harga jatuh, termasuk harga obligasi, ya kan, apalagi harga saham. Nah sekarang kita lihat trennya mereka udah bouncing back, ya kan, harga obligasi pasti naik karena yield-nya turun, ya kan. Indeks kita lihat sendiri udah 5.314 tadi, ya kan ya. Jadi istilahnya nggak ada anomali di market karena sesuai dengan apa yang terjadi di market itu sendiri. Anomali itu kalau memang ini kok nggak ada angin, nggak ada hujan, jebol. Iya. Karena ini pasti ada hantu atau tuyul gitu. Iya. Yang secara logika nggak bisa kita nalar. Iya. Jadi ini mungkin pemahamannya tuh kalau indeksnya turun, indeks harga saham turun, harusnya yield obligasi juga turun gitu ya, atau harga obligasi naik. Tidak selalu seperti itu sih sebetulnya. Apalagi pada saat market sangat-sangat jittery ya, market sangat panik pada saat ada corona ini yang melanda seluruh dunia. Ya orang-orang jadi kepengen megang cash aja pada saat itu. Jadi berlomba-lomba keluar dari market, berlomba-lomba menjual portfolio yang mereka punya. Akibatnya market jadi ketekan. Jadi demikian juga, apakah itu saham ataupun obligasi. Jadi itu yang kejadian sih sebetulnya kemarin ini. Mudah-mudahan jawab ya. Nah ini ada nih ya, wah ini kayaknya apa nih orang market nih. Eric Marlisa. Saya mengikuti tanda-tanda resesi US, yaitu sejak terjadinya inverted yield curve Treasury 10 tahun versus 3 bulan di 22 Maret 2019, dan memang adanya corona seakan-akan menggenapi this recession should happen. Dan kemudian recession, it's happening now. Dikonfirm oleh NBR di awal Juni lalu bahwa resesi dimulai sejak Februari 2020, dan memang di bulan itulah real rate went south ya, atau negatif. Mau tidak mau kondisi resesi di sana dan Fed printing money, pastinya ada efek good and bad-nya dengan Indonesia. Selain harga emas jadi terbang ke $2.000 per troy ounce ya, or 1 juta rupiah per gram, dan asing masuk ke pasar modal. Apa saja ya efeknya? Nyatanya banyak banget, tapi pertanyaannya cuma kayak gitu doang nih, Fer. Oke, efeknya sekarang kita lihat sendiri lah. Kita tidak usah berteori lagi ya. Kita lihat, tadi udah jawab juga sih. Kita lihat indeks kita tetap ngacir ke atas 5.300 karena ternyata angka-angka ekonomi yang muncul tidak separah seperti yang dibayangkan sebelumnya. Selalu ya ekspektasinya ya, ternyata angkanya lebih baik daripada ekspektasi. Gitu lah ya. Terakhir angka yang muncul adalah current account deficit kita, ya kan, yang cuma 1,2%. Nah, market positif menanggapinya karena tidak menguras cadangan devisa, kan di atas 130 miliar US dollar gitu. Nah, sementara kalau kita ngomong dari data-data yang ada yang sudah muncul, saya masih optimis bahwa kuartal ketiga ini kalau toh minus, itu minusnya tipis sekali, tapi bisa juga plusnya tipis sekali. Ya walaupun tipis perbedaannya, artinya kita tidak masuk ke dalam jurang resesi kalau plus, ya kan ya? Karena kan resesi is definition by definition 2 kuartal berturut-turut gitu. Dan outlook ke depannya dengan stimulus-stimulus yang pemerintah lakukan luar biasa ya, sampai UMKM. Makanya saya tidak punya alasan untuk mengkritik pemerintah, malah saya memujinya ya. Dan BI melakukan apa yang namanya tadi MMT ya, Modern Monetary Theory, nggak takut mencetak uang gitu. Ini udah on the right track ekonomi kita gitu loh ya. Oleh karena itu saya tetap baik gitu loh. Selama indeks masih di bawah 5.500 saya tetap baik. Gitu loh. Saya bisa salah tentunya, tapi ya saya mau ngambil data apa lagi, ini udah yang available.
ya kan? Dan kenyataan sehari-hari ya saya orangnya juga curious, saya nggak cuma berdasarkan numbers, tapi saya keliling dengan naik mobil ya kemana-mana, bahkan saya ngelewatin jalan-jalan yang tidak tol, cuman untuk melihat mobilitas masyarakat, gitu ya, pasar tradisional ya segala macam yang jalan-jalan untuk jalan, nggak ada yang namanya indikator bahwa ini krisis. Iya, gitu. betul, betul. Oke. Ini ada pertanyaan dari Yoyo Ismoyo dan Helmi Febrio. Pertanyaannya mengenai emas, tadi kita udah panjang lebar ya, udah jawab, jadi pertanyaannya nggak kita jawab lagi ya, nanti lihat aja di rekamannya, sorry ya. Terus ada yang nanya lagi nih, saat ini 7 saham top market cap sudah represent 40% total market caps, then why we buy IDX 30? Why not beli aja 7 saham ini? BCA, BRI, Unilever, Telkom, Bank Mandiri, HMSP, Astra International. Ada yang namanya budget constraint ya. Kalau umpamanya Anda mau pilih sendiri silakan, tapi beli satu lot aja udah berapa puluh juta gitu kan. Sementara kalau beli IDX 30 dengan 100.000 Anda bisa beli. Iya. But even kalaupun punya uang misalnya 1 miliar, terus mau kelola sendiri, still ada effort yang harus dilakukan. Ya, misalnya kita ya harus bisa monitor itu yang namanya bobot dari IDX 30 itu. Kalau kita benar-benar mau mimicking ya, mau benar-benar match sama IDX 30 atau yang 7 saham itu, ya kita harus ngikutin bobotnya ya. Itu nggak gampang. Nah, itu nggak gampang. Mungkin bisa gampang tapi takes time. Why? Karena harus dimonitor, harus setiap hari itu mainin di Excel filenya, ya kan? Udah gitu ngikutin perkembangan dari bobotnya, kayak gitu-gitu loh. Ya. Iya, the cost does not justify the benefit. Iya. Ya. Kalau buat saya juga ya, saya 20 tahun lebih di pasar modal ya, saya make it easy lah ya kan. Sekarang udah ada IDX 30 ya, just put it, ada money and go to sleep gitu loh ya. Ngapain kamu mesti pusing-pusing gitu kan. Satu, orang yang main individual stock itu sebetulnya, saya bukan mau bilang itu biasanya pertama ingin mengharapkan gain yang lebih tinggi, dan yang kedua ya kalau menurut saya mungkin kalau big fund tuh nggak main satu stok gitu, ya kan kayak di Amerika itu big fund itu bisa ribuan stok, ya kan. Funny ya kalau dia cuma pilih 5-6 saham, Kalau saya pengamatannya gini ya, pemain atau pengelola dana di dunia ini banyak banget tuh sebetulnya dikuasai oleh institusi. Institusinya siapa aja? Ada dana pensiun, ada perusahaan asuransi, ada fund manager ya. Fund manager produknya itu ada yang namanya reksadana atau di luar negeri namanya mutual fund. Ada charity, ya, ada endowment fund, kemudian ada discretionary fund ya, private fund, bukan yang public fund ya. Nah, ini para fund manager pada saat melakukan pengelolaan investasinya itu punya proses yang sangat disiplin. Ya, mereka punya investment proses. Mereka punya yang namanya ekonomis. Mereka punya, jadi ekonomis yang nentuin tuh market ke depan tuh kayak gimana. Belakang seperti apa, dampaknya ke depan tuh kayak gimana. Ya, mereka melakukan projection ya. Tingkat bunga kemana, nilai tukar, terus habis itu kalau dia global fund manager dia harus lihat dari negara-negara yang dia akan masukin ya. Jadi so complicated. Dan, jadi untuk mengelola itu fund manager itu udah melakukan secara disiplin, ada ekonomisnya, ada analisnya, kemudian ada portfolio manajernya ya. Nah jadi kalau kita mau ngelola sendiri ya, saya melihatnya kita lebih banyak bettingnya tuh lebih besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh fund manager, karena kita melakukannya sendirian. Ya mungkin kita ketemu sama broker di perusahaan sekuritas. Broker is a broker. Buat mereka yang penting tuh adalah tradingnya banyak. Kenapa? Karena mereka dapat pendapatannya itu dari broker fee. Jadi buat mereka yang paling penting nasabahnya untung atau enggak itu, kalau nggak mau disebut nomor 2, ya nomor 1,5 lah. Yang penting buat mereka tradingnya banyak dan mereka dapat income. Seperti sekarang, ya broker lagi laku banget gitu, ya. Jadi mengelola investasi itu tidak mudah, dan statistik menunjukkan ya market timing itu pada saat situasi normal, market timing itu hasilnya nggak banyak. Ya, yang paling banyak yang menghasilkan bagus itu adalah
asset allocation yang benar. Jadi pada saat melakukan asset allocation, ya, yang tadi time horizon-nya berapa lama, industri apa yang akan lebih maju, yang akan positif di masa yang akan datang, industri apa yang akan kurang bagus, ya. Nah, kemudian saham-saham apa, di situ ada stock selection-nya, ya, saham-saham apa yang sustain di dalam jangka panjang, ya, mana yang sekarang lagi undervalued dan segala macam. Itu adanya di perusahaan manajemen investasi atau asset manager. Nah, itu nggak ada di diri kita. Kita akan sangat susah menjalankan semua fungsi dengan diri kita sendiri. Loh, fund manajernya aja itu banyak banget timnya, gitu, ya. Jadi teman-teman kalau mau ngelola sendiri, hati-hati, ya, hati-hati. Kalau buat trading fine, tapi kalau buat investment jangka panjang, put it in mutual fund atau di reksadana. Gitu, ya. Oh, tadi ada yang nanya tuh, kenapa sih sayangnya udah dihapus, ya. Ntar ya, coba kita lihat. Tadi pertanyaannya tuh kira-kira menyangkut ini nih, si Erlik Marisa tadi, ya. Si Warren Buffett, ya. Warren Buffett itu kenapa sih dia beli perusahaan emas? Ini kalau beli perusahaan itu tentu dia udah hitung bottomnya dari yang gampang deh, earning per share-nya berapa sih selama ini, gitu kan, ya. Jadi nggak peduli dengan harga emasnya, karena mining companies itu kan yang ngorek-ngorek emas dia dapat, dia jual di market. Gitu kan. Masih ada nggak sih marginnya, ya kan, untuk kira-kira kalau gua beli di sini nih, worst case scenario-nya bang, nggak hitungan EPS-nya, hitungan EV/EBITDA-nya, ya. Kan option pricing-nya, karena apa? Karena basically kalau you own a mining company itu apa yang di dalam tanah itu option, ya kan, ya. You take it, it becomes money. Jadi jadi Anda harus paham yang namanya valuasi, company valuation atau corporate valuation, ya, dengan berbagai metode di dalamnya. Buffett is not a stupid man. Dan suppose misalnya dibilang gold jatuh lagi ke 1.200, 1.300 misalnya, ya kan, maka earning per share of this company is so much and so much. It is worth value. Gitu lah, apalagi masih di 1.900 gitu. Jadi katakanlah worst case scenario balik lagi ke 1.300 atau 1.400, saya still make money. Iya. Gitu, ya. Jadi dia nggak beli goldnya, ya, dia beli mining. Oke. Kalau nih ada pertanyaan nih, kalau Trump menang lagi, outlook-nya kira-kira sama nggak? Ini Trump is the second term, kalau dia menang lagi pasti dia akan berbalik body. Iya. Nggak ada alasan untuk dia pompa uang sebanyak-banyak. Dia akan reverse, ya? Dia akan reverse bisa jadi, gitu loh, ya. Jadi situ satu. Ya kan. Yang kedua adalah kalau Demokrat yang menang, ya, masih ada harapan, walaupun akan kelakuannya akan sama dengan Trump, ya kan? Karena Biden ini baru first term, ya kan? Why should I jor-joran, gitu loh, ya. Jadi bisa juga mendingan gue engineering sana sini, ya kan, to make it healthy, gitu loh. Nggak seperti Trump, gitu loh, ya. Tapi yang kedua ada harapan bahwa tensi dengan Cina itu at least mereda, gitu loh, ya, masih bisa memberikan harapan. Ketimbang si Trump, si jambul ini yang ngotot, gitu ya, melihat Cina kayak enak banget, gitu. Ya, jadi saya rasa kalau Biden yang menang, market akan happy, ya kan, happy dalam arti ada harapan baru dengan Cina, walaupun saya rasa juga Biden tidak drastis mengengineering ekonominya, bakal reverse, ya, tapi tetap, tapi at least tidak jor-joran. Tapi yang lebih parah kalau Trump menang. Kalau Trump menang ini udah jelas dia bilang, wow, what a big shit, ya kan, I don't care, ya kan, this is my second term, ya kan, ya, gua hajar kiri, hajar kanan, I don't care, kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan agak ini nih, agak personal nih. IDX 30 di tanam duit kan ada FWD, ada prinsipal. Kenapa sih
Pak Ferry belinya FWD, kenapa itu terus yang sering dibeli? Saya beli juga prinsipal, gitu loh. Cuman saya nggak kasih tahu aja. Saya juga beli prinsipal, saya juga beli FWD. Memang banyaknya FWD, ya. Basically sama aja kok performance. Iya, gitu, sama aja. Ya. Ya. Cuman karena ya kebetulan ini saya terus terang aja ya, saya sama teman-teman di FWD, ya teman-teman lama gitu loh. Ya. Jadi alasan teman sih bukan alasan performance. Ya. Sama aja, sama Mas. Itu kinerjanya inilah bukan 11-12 tapi 21-22 gitu loh. Sama. Jadi benar-benar beda-beda tipis banget ya. Paling bedanya ada di management fee kali ya. Nah, kita punya berapa ya? Ada 4 reksadana indeks. Ada 2 IDX 30 ya, FWD dan Principal. Terus ada satu lagi BNP Sri Kahati ya. Ini yang Ethical Fund Sri Kahati itu singkatannya apa sih bahasa Inggris, saya lupa ya. Intinya itu adalah dia ethicalnya tuh karena environment, social, and government ya, ESG. Itu yang kedua. Yang ketiga tuh ada yang namanya MSCI Value Index Fund ya. Itu dikelola oleh Shalendra. Ya. Nah, ketiga reksadana indeks ini punya pilihan portfolionya yang relatif berbeda ya. Kalau yang misalnya MSCI dia nggak memasukkan BCA di situ karena buat dia kayaknya BCA udah terlalu udah terbatas gitu ke upside-nya. Jadi dia nggak masukin BCA. Ya. Tapi nggak selalu suatu reksadana indeks itu selalu menang sih dibandingkan dengan reksadana indeks yang lain. Karena kan industri kan juga kadang industri ini yang lagi bagus ya, industri A bagus, industri B-nya kurang bagus. Tapi di periode yang berikutnya kebalikannya gitu. Jadi nggak selalu seperti itu, nggak selalu menang satu reksadana indeks. Tapi reksadana indeks itu kenapa nih Pak Ferry atau saya juga ya membelinya itu adalah reksadana indeks. Why? Karena reksadana indeks itu dalam situasi seperti ini buat kita tuh sangat menenangkan karena portfolio sahamnya itu udah jelas ya. Misalnya IDX 30 ya ada 30 emiten. 30 emiten itu kita bisa lihat ya informasinya. Dan 30 emiten itu udah pasti masuk di LQ45. Dari 45 saham yang liquid, 30-nya tuh ada IDX 30. Ya, jadi reksadana indeks ini sebetulnya adalah namanya passive fund ya. Jadi fund manajernya itu tidak mengalahkan indeks yang menjadi acuannya, tapi dia cuma pengen bisa lengket seperti indeks yang dia anut gitu. Jadi kalau dia IDX 30 ya pokoknya sama dengan IDX 30. Nah, ini buat teman-teman yang merasa masih belum nyaman dengan kinerja fund manager kalau dia mengelola yang namanya active fund ya, karena kalau active fund kan dia bisa mengelola saham-saham yang ada di bursa kan ada sekitar hampir 700 saham. Nah, kan ada juga yang istilahnya small caps atau medium caps, di mana mungkin liquidity-nya nggak seperti saham-saham yang ada di LQ45. Jadi buat teman-teman yang masih ngerasa kayaknya saya belum terlalu berani atau belum terlalu percaya fund manajernya bisa mengatasi situasi krisis ini, maka reksadana IDX atau reksadana indeks itu menjadi pilihan yang bagus banget gitu ya. Jadi kita nggak perlu was-was fund manajernya salah-salah milih. Yang penting dia udah ada di reksadana indeks atau di indeks yang dia anut itu. Oke, kita udah 1 jam 15 menit nih. Rasanya udah cukup ya. Asam mulut. Asam mulut, kita juga udah mulai lapar nih. Nggak ngerokok asamnya. Ya, oke. Teman-teman semua, rasanya kita akhiri acara kita ya, Market Outlook kali ini. Amerikan aja. Ya, mungkin kita terima kasih dulu nih, ada partisipannya tadi sempat 100 lebih, sekarang ada 90-an ya. Terima kasih nih udah hadir di sini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa Fer? Ya, saya masih closing statement saya masih tetap bullish kalau melihat perkembangan ekonomi kita, recovery kita ke depan, dan tentu market kita ya, baik reksadana
pendapatan tetap maupun reksadana, terutama adalah reksadana saham gitu loh ya. Nah, cara terbaik adalah bukan tidak melihat, nggak usah ngikutin market tiap hari deh ya. Jadi kalau kayak saya tadi, saya tetap beli ya kan, saya kasih untuk teman-teman saya masuk lagi. Karena time horizon saya itu at least 1 tahun, ya kan. Nah kalau bisa memang, kalau ternyata setelah 1 tahun masih ekonomi kita pertumbuhannya masih sustainable, masih cantik, on the right path, ya kan. Ya saya hold lagi gitu. Ngapain juga kalau saya nggak perlu cash untuk wallet misalnya, ya kan ya, why should I worry? Ya, itu my statement. Artinya apa? Kalau ada orang nanya apakah masih bisa beli sekarang, kalau saya ya I buy. Iya. Karena masih kategori masih Oke, teman-teman semua, sebelum teman-teman pada pergi, kita minta izin, rasanya nggak enak tuh kalau melihat partisipan pada ninggalin kita ya. Terus tiba-tiba kita tinggal sendirian. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya di acara kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kalau ada masukan, silakan sampaikan kepada kami ya. Teman-teman yang ada di WhatsApp group bisa juga menyampaikan. Kalau ada yang mau join ya, silakan. Tolong catat nomor. Boleh ke saya aja dulu, nomor handphone saya, WhatsApp-nya 0811 164702 0811 164702 ya, yang mau join, karena kita sangat aktif setiap hari. Pak Ferry ini bersama saya, terutama Pak Ferry ya, ada di WhatsApp group, kita selalu berkomunikasi ya, sehingga literasi kita berjalan secara kontinu, dan ini mudah-mudahan dirasakan oleh banyak teman-teman semua. Akhir kata, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di Market Outlook berikutnya. Saya Muhammad Hanif, Ferry Latuhihin dari Tanam Duit. Jangan lupa ya, install Tanam Duit sebagai teman-teman yang belum, kemudian daftar buka rekening, habis itu baru bisa bertransaksi ya. Baik teman-teman, sampai ketemu. Ciao.